capek sekali. Ini Mas Dwi kelelahan. Lanjut Mas. Lanjut sih. Lanjut. Ini bukan sponsor ya. Kebetulan aja belinya itu. Kita nikmatin ya. Bawahnya burger. Minum, sama minum. Man. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman pacutanku.com. Pada hari ini di awal Agustus 2020 kita akan menelusuri salah satu potensi alam yang ada di Pacitan ya. Ini kebetulan lagi musim kemarau dan biasanya seringkali kalau setiap tahun itu saat musim kemarau Pacitan itu mengalami kekeringan. Kita akan coba untuk menelusuri beberapa sumber mata air alami yang terletak di gua. Jadi Pacitan itu banyak gua, terutama di wilayah barat. Dan nanti kita akan menelusuri sumber air alami yang ada di gua tersebut. Nanti bareng teman-teman Pacitan Speleology Club Indonesia. Benar ya? Kita akan menelusuri bagaimana potensi alam air yang ada di Pacitan. Nanti kita akan menelusuri di salah satu gua di Donorejo, gua yang belum yang setiap tahun digunakan warganya untuk pengairan. Kita akan menelusuri, tetap positif, tetap kreatif, jangan lupa tetap jaga kesehatan di masa pandemi ini ya. Jangan lupa subscribe dulu Pacitanku untuk info-info bermanfaat seputar Pacitan. Sampai jumpa. Ya, ini kita sedang menuju ke sekretariat PSCI. Di PSCI itu salah satu komunitas yang fokus untuk mencari sumber-sumber mata air potensi alam, terutama gua ya. Kita akan menuju ke teman-teman PSCI untuk kita bareng-bareng menuju ke lokasi potensi alam di Pacitan tersebut, salah satu gua mata air. Sehingga nanti kita teman-teman PSCI yang mengarahkan di guanya tersebut ya. Tetap pantau YouTube Pacitanku ya, jangan lupa ya. Jangan lupa ini tetap patuhi kesehatan, pakai masker. Kalau ada face shield pakai face shield. Kita masih berada di dalam kondisi pandemi. Mas Ridwan kan? Pulang juga sama Andi. Jadi Tuannya Mas Andi. Andi itu yang mana Mas? Nah, itu yang depan. Oh, ini satu dua empat enam delapan. Dari sini Mas. Masih ada bekasnya kalau Iya. masjid itu tinggal kelihatan itu toanya. Masa Mas? Iyalah, ya itulah masih ada bekas itu. Iya. Rumah sini itu tingkat itu Di sini gimana? Iya Mas, di rumah atas. Dua rumah sih gue bilang.
Ya, ini agenda pertama ya. Kita pertama kalinya Pacitanku explore gua untuk potensi alam di Pacitan ya. Ternyata setelah ditelisik lebih dalam, Pacitan itu punya potensi alam yang bisa dikembangkan ya untuk kesejahteraan masyarakat ya. Ini mata air di dalam gua. Ini contohnya di Desa Sekar ini. Guanya katanya nanti teman-teman PSCI deras sekali airnya, cuman masyarakat di sekitar sini ternyata masih sering menghadapi kekeringan air ya. Itu mungkin dilematis yang permasalahan yang mungkin bisa dijawab nanti oleh para pemegang kebijakan di Kabupaten Pacitan gitu. Kita akan lihat keseruannya nanti mengeksplor gua. Ini oleh disebutnya Mas namanya. Apa? Oleh disebutnya namanya. Gua Dawung gitu. Enggak apa-apa ya. Kita akan eksplor dengan teman-teman PSCI. Ada Mas siapa Mas? PSS. Salah ngomong. Mas Asafirin. Bisa. Mas satu. Ini Mas siapa Mas? Kamera Mas. Mas Kur. Mas Nano. Ya. Mas yang baju biru. Mas Eko. Mas yang gitu. Ya, ada 8 orang yang hari ini kita akan coba mengeksplor Gua Dawung yang terletak di Desa Sekar, Kecamatan Donorejo. Ini areanya memang kondisinya kapur ya. Kapur apa? Bebatuan. Banyak batuan ditemukan. Kita lihat nanti. Gua Dawung nanti kita turunnya bisa jalan. Oh gitu. Nah, cuma ya itu posisi ketika mau cari yang spot yang bagus tadi itu butuh jalan yang lumayan 300-400 meteran. Itu air terus. Jadi kita jalan di sungai, tapi sungainya di dalam gua. Dingin sekali ya Mas airnya. Seger ya, langsung diminum bisa. Dan itu belum termaksimalkan potensi untuk ke warga sini gitu ya dari pemerintah. Nggak ada, belum. Padahal sebenarnya itu kan kalau bisa diangkat kan bisa maksudnya pakai pipa. Kalau diangkat itu 2 desa atau 3 desa cukup ya. Cukup. Desa Sekar sini sebelahnya. Bulan tahun kemarin saya ukur itu debitnya hampir 200 Lah gue orang butuh langsung meneh wis. Nah, padahal dari sini warganya tadi katanya pakai tangki kalau kekeringan kan. Ada 3 dusun kalau nggak salah sebelah sana itu kalau musim kemarau yang panjang benar-benar waktu yang panjang itu sangat kurang. PAM itu jalan 1 minggu 1 kali. Udah butuh air setiap hari. Iya. Bilang gitu. Mas Erwin ya. Ini aku Setahun ya. yang Erwin tuh Yang helm putih. Senang. dulu semuanya Guanya di depan. Iya. Apa tuh satunya ya? Hai. Aduh, agak nyampe di lokasi. Ya ini bajunya ketat sekali. Kita akan mengeksplor Gua Dawung dengan teman-teman PSS yang lagi persiapan untuk masuk yang nanti katanya airnya sampai dada. Ya. Saat masuk ke Gua Dawung atau wisata Winatuju seperti ini harus dilengkapi dengan baju yang lengkap, safety ya, untuk ya mengamankan bajunya seperti ini, pakai sepatu boot, terus pakai helm sama nanti pakai tali ya. Oke, kita akan lihat keseruannya explore Pacitanku X
PSS di Gua Dawung, Desa Sekar, Kecamatan Donorejo. Satu lagi yang perlu tak sampaikan, tujuan kita untuk mengeksplor Gua Dawung ini yang paling utama adalah untuk melihat potensi sumber daya air yang ada di Pacitan, ya. Sumber daya air yang ada di Pacitan yang kemudian saya kira itu sangat bisa dimanfaatkan untuk mengatasi kekeringan, terutama di wilayah di sekitar Pacitan, wilayah barat ini, ya, Donorejo. Jadi katanya jelas sekali airnya, dan itu akan kita buktikan dengan penelusuran di kanal telusur channel Pacitan itu. Kita lihat keseruannya. Halo Mas Erwin. Ya Ustaz aku yuk. Ya, buat tinggalan ini, tinggalan terapi, rokok mepet. Corona. Social distance. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Pak. Sebelum kita melakukan kegiatan di dalam Gua Dawung, angka baiknya supaya diberi kelancaran dan nanti hasilnya maksimal dan keselamatan, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Tos. Apa? PSS. Aduh. Pacitanku XPSS gitu. Kan bareng PSS gitu. Yes. Pacitanku bareng PSS. Yes itu. Aku yang ngomong. Jangan Pacitanku. Ya. Bawah apa dur? Dur Mas ya. Dur. Pacitanku jangan ngomong bareng PSS gitu. Iya. Mong. Ya udah siap Mas. Sip. Pacitanku. PSS. Mong. Wow. Merem. Merem mana? Cus. Ya, selamat siang teman-teman semuanya, sahabat Pacitanku. Kita sudah berada di mulut Gua Dawung yang banyak potensi air yang melimpah di dalamnya, dan samping saya sudah ada Pak Joko dan teman-teman PSS, ya. Saya akan lebih dulu ngobrol dengan Pak Joko sebagai warga Sekar, ya Pak, terkait potensi Dawung itu sebenarnya apa sih Pak yang menarik untuk kemudian digali di sini? Kalau di Gua Dawung sendiri sebenarnya yang sangat berpotensi kondisi airnya yang asli sumber, bukan dari aliran atas tapi dari aliran bawah. Yang debitnya kurang lebih sekitar 15-20 di musim kemarau. Musim kemarau ya? Ya. Per detik. Berapa Pak kedalamannya Pak? Jangan pernah masuk sini kan? Untuk kedalaman secara detail belum pernah ngukur saya, tapi untuk teman-teman yang lain kemungkinan sudah ada yang pernah ngukur, tapi untuk saya pribadi belum pernah melakukan pengukuran. Ya. Tapi untuk perkiraan saya dari mulut gua sampai ke air kurang lebih ya sekitar 30-an ke 50 meter. Enggak terlalu dalam ya? Enggak terlalu dalam, tapi sedikit panjang, maksudnya enggak vertikal. Ada yang horizontal. Ya, horizontal sedikit turun. Ini pernah ada upaya pemanfaatan nggak dari warga sini Pak untuk kegiatan pengairan? Saya di pipa ke atas atau dikasih selang gitu. Kalau dulu pernah, cuman nggak lama. Nggak lama ya? Nggak sampai satu musim. Masalahnya kemungkinan ya kondisinya gelap. Iya. Ya mungkin Terbatas ya? Terbatas. Terbatas ya. Ya alatnya ya kurang memadai. Terakhir Pak, sebelum kita masuk nih, harapannya gimana sih sebenarnya dengan adanya potensi air, terus ternyata warga sekitar sini itu sebenarnya masih kekurangan gitu Pak, terus gitu. Masih kekurangan, terus padahal di dekat situ tuh ada potensi air. Harapannya untuk mungkin nanti pemerintah atau yang punya kekuasaan atau yang punya uang lah gitu, untuk memaksimalkan potensi itu seperti apa Pak? Sampaikan Pak.
Kalau sebenarnya kalau masalah ke situ sebenarnya saya pribadi nih ya merasa sangat disayangkan apabila ada potensi air terus mengalir begitu saja. Iya. Sebenarnya kalau bisa ya kita maksimalkan dalam artian apa untuk kebutuhan air minum, apa kebutuhan pertanian ya. Cuman kemungkinan untuk kendala-kendala di masyarakat mungkin terhambat dari faktor modal lah. Iya. Intinya sudah ada potensinya, sudah ada masyarakat yang membutuhkan, tinggal penyambung lidah keduanya ini yang mungkin kita akan eksplor bareng-bareng Pak dengan ini. Semoga nanti dengan adanya aspirasi dari panjenengan terus teman-teman KSS, kita berharap ke depan ini bisa dimanfaatkan lagi untuk kesejahteraan warga. Yang penting kan itu Pak. Amin. Mantap jiwa. Gimana Mas Dwi? Gimana Mas Dwi? Apa jadi gimana ini? Menantang sekali ini. Tidak sesuai apa? Lebih dari ekspektasi saya. Saya kirain gua biasa gitu tuh. Nah, luar biasa. Ternyata harus masuk ke dalam dan membutuhkan kehati-hatian untuk masuk. Tapi kita lihat nanti keseruannya. Satu lagi kalau kesini harus pakai apa? Pakaian lengkap pengaman ya. Termasuk ini Headlamp. lightingnya ya. Penerangan harus ada. Suara air itu benar. Oke. Mas Dwi. Benar. Mau bisa santai? Yes. Oh, murid nih, Pak. Langsung ke air aja Mas. Ya. Tahu. Yang di depan kamera. Oh ya. Hidup. Boleh Mas, ini Mas. Udah dari sana. Orang di sana. Ya ini udah sampai di dasar gua di Gua Daung. Lihat airnya. Kita akan ngobrol sama Mas Kadir, Mas dari PSSI. Ini Mas, melihat potensi kayak gini, mungkin bisa sampaikan. Ya kondisinya seperti apa? Jadi Mas ya, dari Mas Joko yang sudah mengatakan bahwa kalau kemarau dia mengalami kegiatan air, nah sebenarnya potensi di Pacitan itu sangat luar biasa. Kalau di bawah tanah, itu ada sistem sungai bawah tanah yang bisa dimanfaatkan airnya untuk mengatasi kekeringan. Jadi sayang sekali kalau dikatakan setiap tahun kita kekeringan. Nah, padahal potensinya sangat luar biasa ini. Ini musim kemarau air melimpah sekali. Ini berapa Mas kira-kira ini? Ini kira-kira kalau bulan Maret kemarin saya itu sekitar 200 juta lebih. Nah, tapi karena ini sudah musim kemarau ini dia mungkin mengalami kerusakan tapi tidak terlalu jauh. Nanti habis ini kita akan ukur lagi berapa titik yang di musim kemarau yang benar-benar kemarau. Intinya ini sepanjang tahun ada aliran air. Ada Pak, ini sepanjang tahun dan tidak berhenti air. Ini sistem aliran sungai bawah tanah yang sebenarnya seperti ini. Jadi dia tidak akan
debitnya stabil tapi nggak banyak. Walaupun musim hujan tuh dia debitnya tidak banyak tapi stabil. Oke, lanjut. Lanjut ekor ya. Oh, belum. Oh, lewat sini. Dia lewat sini ke bawah. Oh, gitu. Ini mata airnya ya. Karena kan ada 2 sungai. Iya. 2 mata air. Oke. Kelihatan anu kok kan? Kelihatan banget wis. Lampune sokle kok. Banyune kayak warna. Jadi naiknya lewat sini. Terus kita ke sini. Aduh. Nah, itu posisinya itu, Pak. Nah, jadi harus safety ya, karena Mas Dwi itu baru selesai kejeduk. Makanya fungsinya helm ketika masuk gua. Jadi masuk gua ini masuk gua itu harus safety. Oke. Ya, gua yang ini ya, minat khusus ya. Jadi nggak sembarangan masuk asal masuk. Minatnya ada perbedaan. Kenapa kok ketika di atas pengap tapi di bawah nggak pengap? Karena ada aliran air. Airnya mengandung Oksigen. H2O. Waduh. Ada O2. Kalau ada air banyak berarti Oksigennya. oksigen banyak. Oh gitu ya. Oke. Saya turun dulu nih. Oke, Mas Dwi turun dulu. Awas kepalanya. Ya. Ini sudah saya tanggal jadi sini. Gandulnya. Kamu mana ini? Berapa meter? Oh ini sudah ada talinya. Sudah, dipasang Mas Joko ya. Mas Joko. Dipasang Mas Joko. Ya sama manfaat. Wah, ada gua ini. Terus sebelah kiri terus sambil kiri tali. Ini tali. Ini nggak heran harus pakai. Jadi karena tajam-tajam nih kalau nggak pakai helm, wah. Ini kira-kira ada muaranya nggak, Pak? Kalau stabil ya, batas ya. Kalau bahasanya Kevin namanya soda straw. Batunya tumbuh ini. Batunya semakin ke bawah gitu. Ini mana? Karena memang dalam dan ini lumpur, jadi terperosok kaki. Tuh. Mana dusun Pak Joko? Emang Bawah ya. lebih aman. Sebenarnya masuk Kalau jenengan ya Mbak? masuk ini sekitaran 2013 akhir. Berapa orang? Tahun itu 2 orang. 2 orang. Namung 2 orang. Wong luru tok, Mas. Sampean wani? Wani lah ini wong luru. Nggak berani. Pertama sendiri. Oh, sendiri. Oh, dhewean, Mas. Nggak bawa sniper, nggak bawa apa. Bawa sniper kok ya? Biar jadi batu. Nah, ini fosil kita belum tahu fosil apa. Kemarin sudah saya foto terus saya kirimkan ke teman-teman Oh, ini juga ya? geolog. Ya, banyak ini. Udah tahu ini fosil apa, Mas? Bisa jadi hewan, bisa jadi manusia ya? Bisa jadi manusia tapi kita belum. Ini rapuh, Mas. Iya. Fosil, fosil lur. Ya, fosil. Ojo dipek, oh mbok go ajen-ajen. Ora oleh. Boleh. Tidak boleh. Dalam Sampean duri Mas? saya 175. Mas Dwi 175 dan Ini sepangkal paha. Ya kira-kira 1 meter. 1 meter lebih ya.
Kira-kira tinggi ya, jadi bisa atapnya kelihatan. Empuk ya guys ya. Jadi mas. Jadi fungsinya helm adalah untuk menghindarkan kita dari seperti ini. Ini tajam sekali kalau kena kepala. Apa fokusnya? Sorry guys. Jadi tadi kita sudah melalui 250 meter pertama dari rute sejak titik awal tadi 250 meter ini menuju titik yang terbaik yang begitu apa jadi khasnya Gua Dawung gitu ya. Ini salah satunya unik dari batuannya, salah uniknya Ini butuh bertahun-tahun ya. cukup bertahun-tahun dan ini tumbuh ya, terutama yang atas itu tumbuh terus. Per tahun itu 0,1 mili. Jadi dalam 10 tahun baru 1 senti. 20 tahun. Nanti gitu. Dia nggak bisa melihat. Oh, dia caranya melihat dia pakai itu tadi. Nah, dia pakai cari getaran saja. Ini kita turun. Ya, ini dalam ya. Ini naik, lur. Enggak. Capek sekali. Mas Dwi kelelahan. Lanjut mas. Lanjut sih tapi Lanjut. ini bukan sponsor ya. Kebetulan aja belinya itu. Kita nikmati ya. Mas Dwi kesusahan untuk melepas sepatu karena belinya baru khusus untuk masuk gua. Sekarang sepatunya dilepas terus merayap. Sampai pundi? Oke. Ini sana. Lalu ke atas langsung. Jadi kita sekarang menuju titik Yang tadi ini yang buri ini ya. menuju titik puncak dari Gua Dawung, eksplorasi ekspedisi Gua Dawung, PSS dan Pacitan Kukian hari ini. Dan di titik puncak ini tadi setelah naik turun kita naik terjal hampir kira-kira 100 meter ada ya, 100 meter naik. Cuman sebelum naik dari puncak ini yang mendaki ke sini jangan lupa untuk mencopot sepatunya. Terus kita menjaga ini keindahan batu-batuan, jadi kita naik itu tetap tidak tercemar oleh tanah-tanah yang tadi sewaktu kita di air ya, waktu kita di bawah. Kita akan menuju titik paling akhir dari Gua Dawung ya, tetap ikuti, tetap semangat untuk mengabarkan kebaikan ya. Siap. Ini kan Ada manis-manis.
sekali kan, harusnya kita jaga tapi dia kita harus tarikan karena ini kayak jamur, umurnya ratusan tahun. Setengah kilo. Setengah kilo ya? Setengah kilo paling. Aktor kredit. Wah, aku lagi saya wong mlebu kabeh rokok anu dia. Kalau ketukar kalau rokok. Ya. Stop. Ya Allah, luar biasa, mantap. Capek banget kita mengarungi perjalanan di Gua Dawung. Terbukti ya, tadi kita membuktikan airnya sangat banyak ya. Jadi ini salah satu potensi alam yang bisa dikembangkan untuk kesejahteraan masyarakat sekitarnya. Jadi capek banget tapi puas mengeksplor Gua Dawung. Lihat airnya, yang sumber airnya tadi besar, bisa dimanfaatkan kali lagi untuk pengairan, untuk warga sekitarnya. Semangat selalu, capek banget.